warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wei Dong Tian, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Riza Rizkia. Saya mahasiswa dari kampus Universitas Muadi Setiabudi, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia, maka dari itu saya akan membawakan sebuah sastra anak yang berjudul Itik Buruk Rupa. Pada suatu hari, tepatnya di tepian sungai, ada seorang induk itik yang sedang menggerami telur-telurnya. Induk itik tersebut terlihat menggerami beberapa telur, namun salah satu telur tersebut terlihat berbeda di antara dengan telur-telur yang lainnya. Namun meskipun telur tersebut berbeda, induk itik tersebut tidak membeda-bedakan kasih sayangnya. Ia tetap menyayangi semua calon anak-anaknya. Ia sangat tidak sabar untuk melihat wajah anak-anaknya yang sangat lucu dan mengemaskan nantinya. Ia menggerami telur-telurnya dengan penuh rasa kasih dan sayang, seperti seorang ibu kepada anaknya. Hari demi hari kian berganti. Akhirnya, penantian sang induk itik tersebut terbayarkan lunas dengan kehadiran anak-anak itik yang sangat lucu. Namun, tetap berada dalam rasa kekhawatirannya karena satu di antara telur tersebut belum juga menetas. Ibu itik tersebut berkata, "Mengapa telur ini belum menetas juga sedangkan telur-telur yang lainnya sudah menetas? Apakah ada masalah dengan telur ini? Terlihat dalam bentuknya pun berbeda, dalam ukurannya pun berbeda. Lalu, apa yang harus aku perbuat agar anakku lahir dengan selamat semuanya?" Dengan rasa sedikit cemas, ibu itik tersebut tetap menggerami telurnya, tetap menanti telurnya agar menetas supaya bisa bermain dengan anak-anak yang lainnya. Sang induk itik tersebut tetap menyayangi telurnya meskipun ia belum juga menetas, selayaknya seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya. Keesokan harinya, akhirnya penantian ibu itik tersebut terbayar lunas dengan kehadiran anak itik tersebut. Sang induk itik pun merasa sangat bahagia karena telur-telurnya bisa menetas semua tanpa ada salah satu yang belum menetas. Namun tetap terjadi pertanyaan di dalam hati induk itik, mengapa telur tersebut berbeda dan anak itik tersebut berbeda? Meskipun satu di antara anak itiknya terlihat berbeda dari bentuk fisiknya, ibu itik tersebut tetap menyayangi semua anak-anaknya sama rata dan tanpa membeda-bedakannya. Pada suatu hari, anak itik tersebut sudah bisa bermain di tepian sungai. Sang induk itik pun mencari makanan untuk anak-anaknya. Anak-anak itik tersebut terlihat sedang bermain-main di tepian sungai dengan wajah yang sangat riang gembira. Akan tetapi, satu di antara anak itik yang berbeda tersebut terlihat wajahnya sangat muram dan tidak percaya diri untuk bergabung dengan saudaranya yang lain. Ia terlihat sangat dipojokkan oleh saudaranya. Ia terus-terusan dibully karena fisiknya yang berbeda dengan saudaranya, dan ia terlihat tidak percaya diri untuk menjadi dirinya sendiri. Pada suatu ketika, terlihat anak itik tersebut ingin bergabung dengan saudara-saudaranya. Namun, keberadaannya tidak diterima oleh saudara-saudaranya. Saudara itik pun berkata, "Wahai itik buruk rupa, mengapa kau tetap di sini? Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Lihatlah fisikmu yang buruk rupa, yang jelek dan tidak pantas untuk bergabung dengan kami. Lihatlah kami tidak seperti kau, yang sangat buruk rupa, tidak enak untuk dilihat. Lalu, untuk apa kau tetap di sini? Pergilah dari sini dan jangan pernah kembali lagi." Anak itik tersebut langsung terdiam, wajahnya sangat bersedih dengan rasa sedih dan hatinya yang sangat sakit hati oleh saudaranya.
Ia pun menjawab, "Bukankah kita saudara? Lalu, jika tidak di sini, aku harus pergi kemana? Aku tidak tahu lagi. Jika tidak dengan kalian, aku harus dengan siapa nantinya? Aku tidak tahu jika tidak di tempat ini, aku harus pergi kemana. Aku juga tidak tahu. Aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi selain kalian." Sang saudara Itik pun dengan lantangnya menjawab, "Itu bukan urusanku. Pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi, karena wajahmu sangat buruk rupa, tidak seperti kami." Lalu anak Itik tersebut dengan berat hati, dengan wajah yang sangat muram, perlahan demi perlahan, ia pun pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Meskipun ia tidak tahu ia harus pergi kemana, karena ia tidak mempunyai tujuan. Langkah demi langkah, sang Itik pun terus menyusuri tepian sungai. Dengan wajah yang sangat bersedih, hati yang gelisah, karena ia tidak tahu ia harus pergi kemana. Ia tidak mempunyai tujuan. Ia pun tidak mempunyai siapa-siapa lagi selain keluarga Itiknya. Namun, sang Itik tersebut tidak pantang menyerah. Ia tetap berjalan menyusuri sungai hingga akhirnya ia bertemu dengan sekelompok kucing. Sang Itik tersebut berharap kehadirannya bisa diterima oleh sekelompok anak kucing tersebut. Ia pun menghampiri anak kucing tersebut dan berkata, "Bolehkah aku bergabung dengan kalian? Aku ingin tinggal di sini. Apakah aku boleh bergabung dengan kalian di sini?" Namun, anak kucing tersebut tidak menghiraukannya. Pada saat itu, anak Itik tersebut terus meneruskan langkahnya. Meskipun ia tidak tahu ia harus pergi kemana, ia pun tidak tahu karena ia tidak mempunyai tujuan. Ia hanya berharap suatu hari nanti ada sekelompok golongan hewan yang bisa menerima keberadaannya. Pada hari itu, anak Itik tersebut melihat sekelompok golongan anjing. Ia berharap supaya anak anjing tersebut bisa menerima keberadaannya. Akan tetapi, penolakan demi penolakan terus terjadi karena anak anjing tersebut melihat anak Itik tersebut berbeda dengan golongan anjing tersebut. Jadi, bagaimana anak Itik tersebut bisa bergabung dengan anak anjing tersebut? Tanpa menghiraukan anak Itik tersebut, sekelompok anjing tersebut pergi meninggalkan anak Itik tersebut sendirian. Dengan wajah yang sudah lemah, hati yang sangat bersedih, raut wajah yang sangat muram, anak Itik tersebut terlihat sudah kelelahan sepertinya. Ia beristirahat sejenak dan berniat untuk meneruskan perjalanannya nanti. Ia merenungi kesendiriannya. Ia merasa sangat kesepian karena tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Anak Itik tersebut berbicara di dalam hati kecilnya. "Mengapa aku seperti ini? Mengapa tidak ada yang mau menerima aku? Apakah karena aku jelek? Lalu, apakah jika aku tidak jelek aku bisa diterima di tengah-tengah mereka? Mengapa mereka tidak memperdulikan aku? Mengapa saudara-saudaraku seperti itu?" Dalam kesendiriannya, anak Itik tersebut terus bertanya-tanya kepada keadaannya sekarang. Mengapa aku harus mengalami nasib yang seperti ini? Mengapa hal ini terjadi kepadaku? Mengapa aku tidak seberuntung kalian? Pada saat itu juga, anak Itik tersebut melihat segerombolan angsa putih yang sangat cantik di seberang sana. Anak Itik tersebut hanya bisa melihatnya dari kejauhan dan tidak berani menghampirinya karena ia merasa tidak pantas berada di tengah-tengah angsa putih yang sangat cantik tersebut. Ia hanya melihat angsa-angsa tersebut dari kejauhan dan mengagumi kecantikannya. Ia terdiam dan ia merenungkan, bagaimana jika aku bisa secantik angsa putih tersebut? Mengapa aku tidak bisa seperti mereka? Lalu anak Itik tersebut tertunduk dengan wajah yang sangat lusuh. Dan tidak ada senyuman di raut wajahnya, tidak ada semangat lagi di kehidupannya. Ia merenungkan hidupnya dan nasibnya yang seperti ini. Dengan
raut wajah yang tertunduk ke bawah. Ia hanya bisa berserah diri dan berdiam diri. Pada saat itu, salah satu angsa putih cantik tersebut menghampiri anak itik tersebut, lalu berkata, "Mengapa kau terlihat sangat lusuh? Mengapa wajahmu terlihat sangat bersedih? Ayolah bergabung bersama kami. Kita bermain di tepian sungai sana. Bukankah tempat itu sangat indah? Mengapa kau hanya berdiam diri saja di sini?" Ucap anak angsa tersebut dengan raut wajah yang bersedih dan tidak percaya diri, kemudian menjawab pertanyaan dari angsa putih cantik tersebut. "Aku tidak ingin bergabung dengan kalian. Lihatlah wajahku, tidak cantik seperti kalian. Aku ini sangat jelek. Aku buruk rupa. Aku tidak pantas bergabung dengan angsa putih yang sangat cantik seperti kalian. Aku malu. Aku mempunyai paras yang seperti ini. Wajahku jelek, badanku besar, kulitku terlihat tidak berwarna putih melainkan berwarna abu-abu. Lalu, mengapa kau mengajakku untuk bergabung dengan kalian? Kau hanya akan mengejekku di sana. Kalian semua hanya akan menghina fisikku yang jelek seperti ini." Ucap anak itik tersebut dengan wajah yang sangat bersedih. Namun, angsa putih tersebut hanya menertawakan ucap anak itik tersebut. Angsa putih tersebut menjawab pertanyaan dari itik tersebut. "Sudahlah, kau ikut saja dengan kami. Baru kau akan mengetahuinya betapa cantiknya parasmu sekarang." Anak itik tersebut hanya terdiam diri seakan tidak percaya ucap dari angsa putih tersebut. Lalu angsa tersebut tetap mengajak anak itik tersebut. "Sudah, kau tunggu apa lagi? Ayo ikut saja dengan kami. Nanti kamu juga akan melihat betapa cantiknya dirimu seperti kami. Betapa cantiknya parasmu, putih, cantik seperti yang kau inginkan. Kau hanya belum mengetahuinya, maka dari itu, ayo ikut saja dengan kami." Dengan wajah yang sangat terpuruk dan raut wajah yang tidak terlihat ceria lagi, anak itik tersebut pun hanya bisa berserah diri dan mengikuti angsa putih tersebut. Angsa putih tersebut mengajak anak itik tersebut ke tengah sungai untuk melihat wajahnya dari pantulan cahaya air sungai. Lalu anak itik tersebut bertanya kepada angsa putih tersebut, "Kau hendak membawaku kemana? Lelucon apakah ini? Kau akan menunjukkan apa? Apa yang akan kau tunjukkan? Aku tidak tahu maksudmu apa. Mengapa kau mengajakku ke sini? Aku hanya ingin berdiam diri sendiri tanpa diganggu oleh siapapun, karena aku tidak layak diterima oleh siapapun dan tidak diterima oleh golongan manapun." Angsa tersebut terus mengajak anak itik tersebut ke tengah sungai. Setelah berada di tengah sungai, langkah angsa putih cantik tersebut pun berhenti. Lalu angsa putih tersebut menyuruh anak itik tersebut untuk melihat wajahnya di pantulan cahaya air sungai tersebut. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Anak itik tersebut tentunya sangat merasa terkejut dan tidak menyangka mengapa wajahnya setelah sekian lama perjalanannya, ia tidak menyadari bahwa wajahnya berubah menjadi angsa putih yang sangat cantik, seperti angsa-angsa yang lainnya. Pada saat itu, anak itik tersebut hanya bisa terdiam tanpa berkata apa-apa. Lalu, setelah lama kemudian, anak itik tersebut bertanya kepada angsa, "Mengapa aku menjadi seperti kalian? Mengapa wajahku sangat cantik seperti kalian? Mengapa wajahku sangat cantik? Bukankah aku tadinya buruk rupa? Lalu, mengapa semua ini bisa terjadi kepadaku? Aku terlihat sangat cantik seperti kalian. Apa kemungkinan aku adalah angsa putih yang cantik seperti kalian? Lalu, kemarin-kemarin, mengapa wajahku sangat jelek tidak seperti kalian? Tolong jelaskan kepadaku, wahai angsa putih. Aku sangat terkejut melihat perubahanku yang sekarang. Wajahku sangat cantik, putih, tidak seperti kemarin. Tolong jelaskan kepadaku apa yang terjadi kepadaku sekarang. Aku kebingungan dengan hal ini." Angsa putih pun tidak mengetahui hal apa yang terjadi dengan anak itik tersebut, karena
pada saat menemui anak itik tersebut, terlihat wajahnya sudah sangat cantik seperti golongannya. Sang anak itik pun terus bertanya kepada angsa putih tersebut. Namun, angsa tersebut hanya menjawab, "Sudahlah, ayo bermain saja bersama kami. Tidak usah memikirkan hal-hal yang tidak perlu difikirkan. Wajahmu sangat cantik, terlihat putih, anggun, parasmu sangat indah seperti kami. Sudahlah, tidak usah risau dan tidak usah merasa tidak percaya diri. Kau ini seperti kami, kau ini golongan angsa putih yang sangat cantik. Lalu, untuk apa kau merasa rendah diri dan tidak diterima oleh golongan lain? Sedangkan sudah jelas kau adalah golongan kami, golongan angsa putih yang sangat cantik. Sudahlah, mari kita bermain saja di tengah sungai bersama golongan-golongan yang lainnya." Hari demi hari kian berganti. Angsa putih pun menjadi bagian dari keluarga anak itik tersebut. Anak itik tersebut sekarang tumbuh menjadi angsa putih yang sangat cantik, dengan hati yang sangat baik, hati yang sangat rendah, dan tidak pernah menyombongkan dirinya atas apa yang menjadi kecantikan dirinya. Ia tumbuh menjadi pribadi yang dermawan, senang berbagi, dan senang menolong sesama. Ia tidak pernah menyombongkan kecantikannya karena ia mengingat dulu bahwa ia tidak diterima dari golongan manapun. Ia tidak menyadari bahwa ia adalah golongan angsa putih yang sangat cantik karena dulu tidak sengaja telurnya tergelincir ke sarang induk itik tersebut dan dirawat oleh sang induk itik tersebut. Dahulu angsa putih tersebut terlahir dari angsa putih yang sangat cantik. Telurnya tidak sengaja tergelincir ke sarang induk itik tersebut. Lalu induk itik tersebut mengira bahwa itu adalah telurnya karena letaknya tidak berjauhan dengan telur-telur itik tersebut. Itulah mengapa telur tersebut berbeda dengan telur-telur yang lainnya, baik dari bentuk, ukuran, ataupun lainnya. Itu mengapa pada saat menetas, anak itik tersebut berbeda dengan saudara-saudaranya. Karena ia bukanlah golongan itik yang buruk rupa, melainkan ia adalah angsa putih yang sangat cantik. Ia hanya membutuhkan waktu untuk menjadi cantik seperti angsa-angsa yang lainnya. Setelah menemukan keluarganya dari turunan angsa putih yang sangat cantik, angsa tersebut hidup bahagia dengan keluarga barunya. Ia hidup dengan damai, tidak pernah mencari masalah dengan hewan-hewan yang lainnya. Ia menjadi pribadi yang sangat baik, rendah hati, dan menjadi sosok angsa putih panutan untuk angsa-angsa yang lainnya. Ia tidak melupakan kebaikan induk itik tersebut karena telah merawatnya sampai ia menetas. Dan ia tidak pernah membenci saudara-saudara itiknya atas apa yang telah ia perbuat kepadanya. Ia tetap mengenang dan mengingat selalu kebaikan induk itik maupun saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya sangat jahat kepadanya. Ia tidak pernah menjadi pribadi yang pendendam dan tidak pernah menanamkan kebencian sedikit pun kepada saudara-saudaranya. Jadi, pesan moral yang dapat disampaikan dalam cerita itik buruk rupa kali ini adalah yang pertama, tidak boleh membeda-bedakan sesama makhluk hidup, baik dari manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang kedua, senantiasa hidup dan saling menghargai perbedaan di antara kita semua. Yang ketiga, tidak boleh menghina fisik seseorang, karena kita semua adalah pribadi yang unik dengan karakter kita masing-masing yang berbeda loh. Singkat cerita, demikianlah sastra anak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentunya di dalamnya banyak sekali kekurangan, baik dari segi pelafalan kata, kalimat, ataupun lainnya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan beserta pesan moral di dalamnya. Saya, Riza Rizkia, dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhadi Setiabudi, Kampus 2 Losari, pamit undur diri. Kurang lebihnya terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di pertemuan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan.